Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali melalui ibadah online. Mari semuanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau persiapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami merasakan Engkau sungguh baik. Engkau selalu menolong kehidupan kami, Engkau selalu menjaga kami, sehingga hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Tuhan, kami mau buka hati, hadir di tengah-tengah ibadah kami. Jamah setiap kami, lawat setiap kami ya Tuhan, sehingga melalui ibadah kami hari ini, kami boleh semakin semangat mencintai dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari semuanya kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, tepuk tangan bersama-sama yuk. Mari katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama. Mari anak-anak semuanya dengan sukacita, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sarukan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Biar nama Tuhan selalu kita puji dan kita tinggikan melebihi dari segala-galanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari anak-anak dan kita semua yang ada, kita akan mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menegur kita, menguatkan iman
kita, membangkitkan semangat kita, sehingga kita tidak mudah menyerah. Kita punya kekuatan dari Tuhan menghadapi hidup ini. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, haleluya, bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Panggil namanya Yesusku, Rajaku. Engkau Raja kami, yang layak kami tinggikan. Mari semuanya angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Kau perlindunganku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sayapmu kami akan terbang tinggi, mengatasi badai hidup, karena Engkau yang menjadi kekuatan dan melindungi kami. Amin. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nanti
kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap pagi kami boleh bangun, kami tidak mengingat lagi bahwa kami yang masih dijajah, tetapi kami bangsa yang sudah merdeka. Kami bebas bekerja, kami bebas memilih, tetap di dalam kebenaran yang Tuhan taruh di dalam hidup kami, tetap di dalam apa yang pemerintah Tuhan telah atur lewat pemerintah untuk kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur senantiasa buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kemarin firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak cukup hanya sebagai bangsa yang bebas, merdeka dari penjajahan, tetapi kita juga harus bebas dari penjajahan dosa. Dan Kristus yang kita kenal telah membebaskan kita dari penjajahan dosa. Kristus sang kebenaran itu telah membebaskan kita dari hal-hal yang tidak benar. Nah, kalau kita sudah dibebaskan, lanjutnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang sudah merdeka? Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita angkat satu pujian dulu, yaitu ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kita sudah menang, kita sudah merdeka. Pahlawan Indonesia, para pahlawan sudah berjuang sampai mengorbankan dirinya, nyawanya untuk bangsa ini. Kristus pun sudah mengorbankan dirinya, sudah mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Supaya kita menjadi bangsa, menjadi pribadi, menjadi seorang yang merdeka dari dosa. Dari penjajahan dosa. Kita sudah merdeka. Kita tidak lagi ada di dalam belenggu dosa, kita sudah bebas. Tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Bangsa Indonesia sudah merdeka. Oleh sebab itu bangsa Indonesia sejak tahun 45 terus melakukan perbaikan supaya menjadi bangsa yang benar-benar maju sebagai bangsa yang sudah merdeka. Jadi sejak tahun 45 Indonesia merdeka, keadaannya sudah jauh berubah. Kenapa? Karena sudah punya presiden sendiri, punya pemerintahan sendiri, mempunyai Pancasila sebagai dasar negara kita, di mana semua diatur bahwa kita terdiri dari suku-suku bangsa, banyak suku bangsa, ada berbagai macam agama, ada berbagai macam suku, dan harus bersatu untuk membangun bangsa ini. Tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih hebat. Tidak boleh ada suku yang merasa dirinya hebat. Tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih pintar. Yang pintar harus membantu yang bodoh. Yang lebih baik keadaannya harus membantu yang lebih lemah. Karena apa? Itulah tujuannya Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Kita juga sudah merdeka. Bukan hanya sebagai bangsa yang merdeka, tapi kita sudah lepas dari belenggu dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa? Kita mau baca ayatnya. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu dan saya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya kita yang sudah merdeka dari dosa, kita bukan lagi hidup semaunya, karena kita punya tuntunan, kita punya panduan untuk hidup, yaitu kebenaran. Melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Apa aja sih yang benar? Ya, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Sebab firman Tuhan yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Harus mengasihi sesamamu manusia.
Kalau kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain rugi, membenci orang lain karena berbeda suku, karena berbeda agama, itu namanya kita belum merdeka. Kita masih hamba hal-hal yang tidak benar, hamba tidak kebenaran. Tetapi kita adalah hamba kebenaran karena Tuhan mengasihi setiap manusia. Tidak mungkin Tuhan mengajar kita membenci orang lain, karena setiap manusia ciptaan Dia. Lucu kalau Tuhan bilang kamu benci dia, padahal itu ciptaannya juga. Ya, seorang mama, seorang papa tidak akan bilang begini, anak yang pertama benci anak yang kedua. Enggak. Karena itu semua anak dia, anak mereka. Begitu juga Tuhan. Tuhan yang menciptakan macam-macam suku, macam-macam bangsa di dunia ini. Dan Tuhan tidak mau kita saling membenci karena berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda bahasa. Kita harus saling mengasihi. Kalau ada yang tidak benar, mungkin sukunya beda atau sukunya sama dengan kita, artinya apa? Kita yang benar, kita harus menuntun dengan sabar, berdoa untuk mereka supaya mereka boleh mengenal kebenaran. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan katakan kita harus menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Ya, kita mau baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-21 sampai ke-26. Saya akan bacakan ya. Sudah buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-21 sampai 26. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang yang benar, yaitu Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Dia, menerima pengajaran di dalam Kristus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, kita mengenal Kristus juru selamat, kita mengenal Tuhan Allah yang hidup melalui Yesus Kristus. Yaitu apa sih katanya? Yaitu bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yaitu waktu kamu masih dijajah oleh dosa, menjadi hamba dosa, harus menanggalkan manusia yang lama. Jadi kita harus buang tuh belenggu-belenggu dosa, harus dibuang. Lucu kalau bangsa Indonesia sudah merdeka tapi masih bayar pajak kepada bangsa Belanda. Itu kan lucu, ya. Nggak perlu lagi karena sudah merdeka dari bangsa penjajahnya. Kita juga sudah dimerdekakan dari dosa. Kita jangan tunduk lagi kepada peraturan dosa. Kita harus tanggalkan itu semua yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Karena dosa akan membuat kita binasa. Ya, kita akan hidup menuruti hawa nafsu daging kita. Ayo marah, ayo kita balas dendam, ayo kita benci, ayo kita makan saja, nggak perlu pikirin orang lain. Ayo kita hidup serakah, kita hidup egois. Tuhan bilang nggak seperti itu lagi. Kita tidak diperhamba oleh dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, hidup dalam hawa nafsu daging. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi roh kita, pikiran kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu. Jadi kita memikirkan hal-hal yang benar. Roh kita juga boleh memikirkan, menginginkan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kebenaran, menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita nggak bisa hidup benar, nggak bisa hidup kudus menurut cara kita sendiri. Tetapi ada panduannya, yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab. Firman yang berisi ini loh yang benar, ini loh yang salah. Lalu yang mengingatkannya siapa? Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus mengingatkan kita ini salah, ini benar. Dia mengajar kita, dia menuntun kita, dia membimbing kita. Lalu ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta. Tuh, jangan ngebohong lagi.
Kalau kamu sudah menjadi hamba kebenaran, lepas dari hamba dosa, sudah dimerdekakan dosa, jangan bohong lagi, jangan dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita ini satu keluarga, satu bangsa. Jangan saling mendustai. Jangan ada dusta di antara kita, katanya gitu kan? Ya, Tuhan nggak boleh, Tuhan katakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya tidak boleh dendam. Banyak orang cuma gara-gara uang 1.000 rupiah saja bisa saling membunuh. Gara-gara di WhatsApp ngobrol-ngobrol, bercanda, jadi main kata-kataan, jadi berantem, bisa saling membunuh. Udah banyak kejadian. Oleh sebab itu Tuhan bilang buang dusta, buang segala marah, katanya ya, supaya kita tidak jadi berdosa. Lalu ayat yang ke-27 katakan, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Karena dengan marah, dengan berdusta, kita memberi kesempatan kepada iblis untuk kembali menjajah kita. Karena iblis bapa pendusta. Dan dia yang menaruh kebencian di dalam hati manusia. Jadi kalau kita biarkan dusta lagi, biarkan kemarahan menguasai kita, itu sama kita beri kesempatan kepada iblis. Nih iblis, jadikan saya hambamu lagi. Nih iblis, rantai saya lagi, jajah saya lagi. Kita nggak mau seperti itu, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Lalu ayat yang terakhir, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi yang dulu hidupnya mencuri karena butuh makan, yang hidupnya tidak jujur, ayo sekarang kata Tuhan jujur, bekerja dengan keras, sebab Tuhan bilang tangan yang rajin itu Tuhan berkati. Ya, bahkan Tuhan katakan supaya dengan bekerja dia bisa memberi kepada yang kekurangan. Artinya apa sih? Ketika seseorang bekerja dengan rajin, dia pasti tidak akan kekurangan, dan bahkan dia bisa memberi kepada orang lain. Nah, itu dia. Tuhan katakan, engkau sudah merdeka, aku sudah merdeka. Dibebaskan sebagai bangsa yang merdeka, dibebaskan juga sebagai seorang yang merdeka dari dosa, bukan lagi hamba dosa. Jangan lakukan dosa lagi. Kamu harus lawan, kamu harus berani berkata tidak, karena kamu tidak lagi dijajah oleh dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu dan hidupku. Kita adalah orang yang merdeka. Isi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hidup dalam kebenaran. Karena kita orang yang sudah merdeka, bukan yang masih dijajah oleh dosa. Jangan berdusta lagi, jangan marah-marah lagi, jangan ada kebencian lagi, jangan lakukan sesuatu yang menyakiti hati orang lain, yang menyakiti, merugikan orang lain. Jadilah berkat. Itulah kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dalam bangsa ini. Dengan apa? Membangun bangsa ini dengan menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita. Menjadi berkat bagi bangsa kita, bukan pemberontak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan dulu satu pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Hidupku sekalian, bawa hidup kita ke hadirat Tuhan. Minta dia menguduskan kita senantiasa. Di mesbahnya Tuhan, di hadiratnya Tuhan, kita taruh seluruh hidup kita. Aku mau jadi berkat bagi bangsaku, bangsa yang Tuhan sudah anugerahkan dengan kemerdekaan. Dan aku sudah dimerdekakan dari dosa. Aku mau jadi berkat. Urapan yang baru, agar aku lebih lagi mengenal suaramu. Kita
Kita mau selalu mendengarkan perkataan Tuhan, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang telah dimerdekakan dari dosa, sebagai warga negara Indonesia yang telah merdeka. Biarlah Tuhan jadikan kita rumah doa bagi bangsa ini, bukan pemberontak bagi bangsa ini, tetapi kita mau menjadi rumah doa. Berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi damai sejahteranya, berdoa bagi kota di mana kita ada, berdoa bagi para pemimpin kita, presiden kita, para menteri semua, bahkan sampai kepada aparat desa sekalipun, baik itu RT, RW, camat, kepala desa, semua harus kita doakan agar mereka mendapat damai sejahtera Tuhan. Suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memerdekakan bangsa kami. Dan bukan itu saja, kami pun telah dimerdekakan dari dosa. Dan kami mau mengisi kemerdekaan ini dengan hidup sebagai rumah doa. Bukan rumah pemberontakan, tetapi rumah doa bagi saudara sebangsa kami. Apapun sukunya, apapun agamanya. Kami mau merangkul mereka dengan kasih-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Dan kami juga mau belajar mengasihi orang lain. Karena Tuhan menebus kami, memerdekakan kami bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Dan kami mau belajar berdoa bagi setiap orang di sekitar kami, apapun agamanya, apapun bangsanya, agar mereka boleh hidup di dalam kebenaran, mengalami berkat dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati presiden kami dengan kabinet kerjanya, dengan para menterinya. Berkati Tuhan para pejabat-pejabat di bawah, baik itu DPR, baik itu pejabat-pejabat di kelurahan, para camat Tuhan, para RT, para RW, petugas keamanan, semua Tuhan Yesus, para gubernur, para wali kota. Mari Tuhan Yesus, pimpin mereka dengan roh hikmat-Mu, agar mereka boleh memimpin, mengatur negeri ini yang Tuhan sudah merdekakan dari penjajahan dengan benar, dengan takut kepada Tuhan. Bebaskan kami dari para koruptor Tuhan. Berikan hati yang takut kepada Tuhan. Berikan roh yang jujur. Bahkan setiap kami juga. Mari Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap sekolah, baik swasta maupun negeri. Hanya kemurahan Tuhanlah kami percaya kami bisa bersekolah, bertatap muka lagi, belajar lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekolah kami khususnya Sekolah Kasih Bagi Bangsa, Yayasan Mitra 52, para gurunya semua, para karyawannya, berkati Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus mendengar doa kita. Doa yang dilakukan dengan setia, doa yang tidak putus-putusnya, pasti ada jawaban dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidup ini, hidup sebagai bangsa yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai ketemu besok pagi.